penggunaan obat yang jangka panjang, sehingga studi ini dapat kita menjadikan landasan untuk berdiskusi dengan dokter maupun untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, ya, jadi ada dua di sini. Yang pertama ada insiden dari upper gastrointestinal, ya Bu, upper gastrointestinal tract, ya. Kemudian kejadian simptomatik dari gastroduodenal. Ya, jadi ini lambung dan ini bagian ususnya, duodenumnya. Nah, kalau kita lihat untuk efek samping ke lambungnya, nilai signifikansinya meskipun NSAID non-selektif ini, ya, diclofenac dan ibuprofen ini lebih tinggi, tetapi secara statistik dia tidak memberikan perbedaan secara statistik. Ya. Tapi kalau kita lihat jumlahnya, ya ini secara klinik kita harus tetap memperhatikan. Ya. Tetapi untuk yang gastroduodenal ulcer, ya, itu nilai signifikansinya di bawah 0,05, sehingga secara statistik maupun secara klinik itu harus diperhatikan. Ya. Jadi kesimpulan dari bagan ini adalah efek samping untuk gastroduodenal ulcer dari celecoxib itu cenderung lebih aman dibandingkan dengan ibuprofen dan diclofenac. Masih dalam studi yang sama, jadi dia membandingkan lagi antara efek samping ke hati, ya, dengan efek samping ke ginjal. Nah, di sini datanya digabungkan antara baik itu peningkatan blood urea nitrogen dengan peningkatan kreatinin. Nah, di mana untuk hati dan ginjal ini sama-sama nilainya di bawah 0,05, dapat kita nyatakan bahwa ibuprofen dan diclofenac itu cenderung lebih berbahaya untuk kondisi hati dan ginjal dibandingkan dengan. Kemudian untuk satu studi lagi, ya, karena tadi Pak Frans dan sudah menjelaskan bahwa salah satu efek samping yang ditakutkan dari penggunaan NSAID adalah kardio, ya. Jadi ini ada studinya untuk efek dari kardiorenal, ya. Biasanya ini kalau studi-studi disingkat-singkat ada kelas, ya, khusus melihat celecoxib dengan NSAID, di mana NSAID yang digunakan adalah diclofenac dan ibuprofen. Nah, untuk yang masalah ke jantungnya, ya ada dua yang dilihat. Yang pertama, kejadian peningkatan tekanan darah dan edema. Ya, edema ini juga menarik ke ginjal, ya. Nah, untuk kejadian tersebut, kalau kita lihat untuk kejadian peningkatan tekanan darah itu antara celecoxib dan diclofenac, ya, itu berbeda dengan ibuprofen, berbeda secara signifikan. Artinya apa? Ibuprofen di sini lebih berbahaya untuk jantung dibandingkan dengan celecoxib maupun diclofenac. Nah, sedangkan kalau secara teori kita tahu bahwa diclofenac merupakan NSAID non-selektif, di mana dia lebih cenderung aman terhadap jantung, tapi beberapa studi memperlihatkan bahwa efek samping ke jantung dari celecoxib dan diclofenac ini cenderung sama. Nah, kemudian untuk ke ginjal, ya, untuk ke ginjal, Pak Hendra, 2 menit Bu, lagi ya Pak. yang saya Bu. Yeah. Untuk ke ginjal kita lihat yang merah-merah ini, pokoknya yang merah-merah ini itu dia berbeda secara signifikan, sehingga untuk ke ginjal dan ke jantung kalau dibandingkan ketiga obat ini masih lebih aman si celecoxib, ya. Ini sama dari studi yang lain memberikan kesimpulan yang sama, ya, memberikan kesimpulan yang sama. Jadi penggunaan secara kronis ada kurang dari 90 hari, kemudian 90 sampai 364, kemudian yang hijau ini lebih dari 1 tahun. Nah, ini insiden terjadinya penyakit kardiovaskular, ya,
kardiovaskular untuk coronary heart disease, ya, penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat di Clovenac, di sini cukup tinggi kejadiannya, ya. Meskipun kalau yang hitam-hitam ini kita lihat adalah prediksi untuk kalau penelitian ini diulang, sehingga kalau hitam-hitamnya ketemu dianggap bahwa dia tidak signifikan dengan satu sama lainnya. Sedangkan celecoxib masih berada di bawah bersama precoxib, ya, naproxen yang memberikan efek yang lebih di bawah untuk jantung. Ya. Nah, ini BIRS kriteria, ya, BIRS kriteria. Jadi karena pasiennya sudah menuju ke geriatri, jadi tetap kita harus memperhatikan ini untuk semua non-siklooksigenase selektif itu tidak disarankan untuk diberikan pada pasien usia geriatri, ya. Kalau saran dari BIRS itu jangan digunakan untuk penggunaan jangka panjang kecuali tidak ada alternatif lain, tetapi harus menggunakan gastroprotective agent, ya, seperti misoprostol maupun PPI. Nah, kalau di Indonesia misoprostol ini sangat-sangat restriksi. Dari pembahasan kita terkait evidence-based medicine tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, terdapat masalah terkait obat, ya. Istilah sekarangnya itu lebih enak disebut pharmaceutical issue, ya, daripada medication error atau drug related problem, lebih ramah di telinga teman-teman sejawat dokter, ya. Jadi kita lihat pasien mengalami efek samping NSAID, ya. Kenapa? Yang pertama, pasien sudah menggunakan NSAID selama 1 minggu, kemudian masuk rumah sakit ditambah lagi dengan ketorolac selama 3 hari. Meskipun sudah ada gastroprotektif profilaksisnya, ya, tapi kita sudah yakin bahwa pasien mengalami efek samping NSAID berupa nyeri perut, ya. Kenapa? Pasien tidak memiliki riwayat MAH atau menyangkal, ya. Kemudian selain itu karena pasien tidak paham terkait obatnya, membutuhkan edukasi. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita sarankan kepada dokter penggantian diclofenac, ya, menjadi, kalau kita lihat studi yang tadi, kita dapat menggunakan celecoxib, ya. Kalau saran dari kita lihat dari Drug Information Handbook, ya, kita gunakan sebagai referensi praktis, itu ada 2 sarannya, bisa 100 mg 2 kali sehari, kemudian 200 mg 1 kali sehari. Nah, jadi terserah bisa mana saja. Kalau saya di sini mengambil 200 mg 1 kali sehari supaya pasien, yang pertama, pasien masih mengalami nyeri, kemudian yang kedua, lebih sedikit frekuensi minum setiap hari, itu kepatuhan pasien lebih meningkat, ya. Kemudian untuk PPI-nya, karena pasien mengalami nyeri perut, tapi kita belum mengetahui apakah sudah terjadi erosi atau enggak, ya, sebaiknya kita tidak menyarankan untuk pemberhentian, ya, karena ada pemberiannya 10 hari. Nanti kita diskusikan untuk dokter pada kunjungan selanjutnya. Kalau pasien sudah tidak mengalami nyeri perut, itu kita bisa sarankan untuk pemberhentiannya. Kemudian memberikan edukasi terkait penggunaan obat dan cara penggunaan obatnya. Kemudian menyarankan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal pasien untuk kita lebih aware lagi terhadap efek sampingnya. Nah, kemudian untuk poin penting lain adalah kita memberikan edukasi untuk pasien, ya. Yang pertama, fungsi dan cara penggunaannya kita sampaikan obat yang mana digunakan untuk nyeri, ya. Dan karena ini bukan nyeri akut, sehingga penggunaannya bukan prorenata, ya. Sehingga penggunaannya bukan prorenata, tapi rutin setiap hari by the clock, ya. Sehingga kita sampaikan kalau obatnya tidak diminum, nyerinya bisa datang, gitu. Nah, kemudian durasi penggunaannya karena jangka panjang, kita harus memberikan informasi terkait efek-efek samping, ya, simptom-simptom atau gejala-gejala yang bisa dirasakan terkait efek samping. Kalau harus mengalami, pasien harus melapor kembali ke rumah sakit, ya. Kemudian kalau ada langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi efek samping, itu kita juga sampaikan. Kemudian